Baik, selamat malam Pak Badawi. Selamat malam, Alfi. Apa kabar, Alfi? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Pak Badawi sendiri gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai lagi. Kita akan membahas tentang branding nih Pak. Kemarin kan kita Oke. sudah membahas tentang definisi roadmap, kemudian ada infrastruktur, dan masih banyak lagi. Dan sekarang kita membahas tentang branding. Nah, mungkin yang pertama dari Pak Badawi mungkin bisa menjelaskan apa sih branding itu? Ya, kalau ditanya branding itu apa, jadi brand itu sebetulnya sesuatu yang simple tapi kompleks. Simple tapi kompleks karena semua orang punya brand, semua orang punya merek gitu ya. Tapi tidak semua orang aware bahwa untuk membangun merek itu sebetulnya ya susah-susah gampang gitu ya. Jadi kalau kita bicara brand itu bukan hanya sekedar nama ya, bukan hanya sekedar logo, bukan. Jadi brand itu adalah satu agregat ya, atau satu paket yang di dalamnya itu ada nama, di dalamnya ada desain, di dalamnya itu ada simbol, di dalamnya itu ada fitur, di dalamnya itu juga ada janji gitu ya. Dan di dalamnya itu juga ada semacam nilai yang akan kita berikan kepada konsumen, begitu. Jadi kalau kita misalnya beli mobil ya, mereknya atau brandnya adalah Lexus gitu ya. Sebetulnya apa yang mau kita beli? Kenyamanan, gitu ya. Nah, pasti produsen mobil Lexus ada janji di dalam Lexus itu, ya. Bayangkan kalau kita naik Lexus kemudian suspensi mobilnya kasar gitu ya, tidak halus, maka janji di dalam brand Lexus itu tercederai gitu ya. Jadi tidak bagus. Jadi brand itu sebetulnya simple tapi sangat kompleks. Ya, seperti itu, Alfi. Oke, baik Pak. Jadi brand itu suatu hal yang simpel tapi kompleks ya Pak. Nah, sekarang saya mau nanya juga nih Pak, apa sih Pak sebenarnya manfaat branding bagi perusahaan itu sendiri? Ya, yang pertama, perusahaan akan mudah untuk membedakan diri. Ya, perusahaan akan punya identitas. Ini gue, ini saya. Ya, misalnya kita di hypermart atau kita di convenience store. Ya, pasti kita misalnya bicara, oke, kita mau beli mie instan gitu ya. Nah, maka ada banyak pilihan ya. Nah, merek itu akan memberikan identitas. Ini miliknya, misalnya kita bicara mie instan gitu ya. Ini Indomie miliknya Indofood. Ya. Ini mie sedap miliknya Wing gitu ya. Ini ABC miliknya ABC Heinz dan Group itu. Nah, ini ada identitas. Yang kedua, manfaatnya adalah kita bisa mendominasi. Bahkan kalau brand kita, merek kita itu bisa menjadi top of mind gitu ya, yang menjadi pertama di dalam pikiran konsumen, itu akan menjadi goodwill ya, akan menjadi equity ya. Jadi brand equity itu terbentuk jika kita memiliki brand image yang bagus. Nah, brand image itu bisa terbentuk jika kita memiliki brand awareness yang bagus ya. Jadi kalau disebut Indomie se-Indonesia pasti tahu. Artinya dia sudah memiliki brand awareness. Terus kalau ditanya mie instan yang paling enak apa? Mie instan goreng. Nyebutnya Indomie. Nah, berarti sudah ada image-nya. Ya, ada brand image-nya. Kemudian orang datang ke toko kelontong misalnya. Tanya ke penjualnya. Permisi, saya mau beli Indomie gitu. Dikasih mie sedap misalnya. Dia tetap mau sama saja gitu ya. Atau kita bicara merek lain, brand lain. Misalnya kita ke toko bangunan, kita tanya, Pak, beli sanyo gitu. Nah, oke, dibawa nih ke toko keraknya, adanya Shimizu, adanya Panasonic gitu. Nah, merek sanyo sendiri itu udah nggak ada, misalnya begitu. Nah, ini sebetulnya equity. Ya, jadi equity itu merek itu bisa sebetulnya kita jual. Ya, mungkin kalau Alfi tahu di Amerika itu ada namanya merek atau brand Virgin. Nah, Virgin Group punyanya Richard Branson. Nah,
awalnya nggak tahu dia jualan apa, karena merek Virgin ini macam-macam sekali produknya. Ada untuk kosmetik, ada untuk pesawat terbang, ada untuk apalagi itu tempat gym dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah ada merek gitu ya. Ada merek. Misalnya kita sudah tahu ada mobile phone mereknya Samsung. Kemudian Samsung mengeluarkan produk namanya mesin cuci, padahal dia belum pernah selama ini. Ya kita percaya saja kan? Nah, karena itu sudah memiliki brand equity. Begitu. Jadi kalau sederhananya di Surabaya atau di kota-kota lain ada makanan-makanan yang itu pakai mereknya atau apa? Ya dia bikin merek ya. Dan itu punya brand ambassador yaitu para artis. Ya kan? Nah, kenapa para artis itu di-hire sebagai brand ambassador? Karena artis itu, namanya artis itu sudah jadi merek. Ya, menjadi sebuah identitas ya. Ya mungkin belum sampai pada brand yang kita maksud ya, tapi sudah ada identitas. Nah, seperti itu Alfi, manfaatnya. Oke, jadi sangat luas sekali ya Pak kalau membahas tentang manfaat dari branding itu sendiri. Oke, nah selanjutnya nih Pak, saya juga mau ingin tanya, sebenarnya apa aja sih Pak komponen dalam branding ini? Ya, kalau kita bicara mungkin pertanyaannya komponen dalam roadmap branding ya, roadmap ya, karena saya di sini sebagai konsultan di bidang corporate planning ya, corporate planning and corporate strategi, memang salah satu turunan yang bisa kita lakukan adalah membuat roadmap branding ya, atau roadmap brand strategi. Nah, komponen-komponennya sangat beragam ya, sangat beragam. Nah, misalnya kita mau ngapain? Ya, kita misalnya mau ngapain? Misalnya kita mau memetakan gitu ya, memetakan. Ini saya share screen ya, supaya mungkin lebih mudah ya. Ya, boleh Pak. Ya, misalnya kita mau memetakan tentang experience ya. Sebetulnya konsumen itu memiliki experience apa sih dengan produk kita? Nah, di sini kita bisa evaluasi menggunakan yang namanya adalah strategic spare. Ada public spare. Jadi konsumen kita itu memiliki pengalaman dengan public spare perusahaan kita. Misalnya kalau kita ke Sogo atau kita ke mall gitu ya, pasti ada toko ya kan? Toko ini adalah public spare. Nah, di public spare ini itu sangat dominan untuk meningkatkan awareness dari produk kita. Ya. Kemudian mereka juga bisa trial. Jadi kalau ada kosmetik itu saya pernah dengan istri saya ya. Dia mencoba produk baru di merek salah satu merek London gitu ya. Itu dia dicoba gitu. Pakai pensil alisnya bagaimana rasanya ya. Kemudian make up-nya itu trial. Ya karena apa? Ada public spare. Ada public spare. Ya. Kemudian juga bisa untuk purchase-nya. Nah, tujuan untuk transaksi bisa dilakukan di situ. Kemudian ada brand preference juga, ya ada brand preference juga. Tetapi untuk brand preference ini kalau di public sphere rendah ya levelnya. Untuk loyalitas juga rendah. Nah kemudian juga kita bisa melihat dari aspek sosial. Ya, sosial ini kalau kita yang paling dominan adalah trial. Ya karena biasanya kan begini ya. Alfi pakai misalnya kita bicara kosmetik ya, pakai kosmetik apa, kemudian sharing di sosial media, akhirnya koneksinya Alfi kan juga ikut-ikutan nih. Wah, kita pakai merek ini aja deh. Ikut-ikutan temen. Nah, kemudian ada tribal spare. Ya, ini yang paling dominan adalah purchase sama brand preference sama loyalty. Nah, jadi kita kalau ingin meningkatkan loyalitas dari konsumen kita bisa melakukan ini. Yang terakhir adalah aspek psikologis. Nah, kalau aspek psikologis itu secara awareness sangat mengena, ya. Brand preference juga kena, loyalty juga kena. Artinya, kalau kita ingin meningkatkan loyalitas konsumen, aspek psikologis ini harus kita kelola, ya, harus aspek kita kelola. Ini yang terberat adalah ketika kita pernah menciderai konsumen kita. Jadi melakukan brand recovery itu jauh lebih sulit daripada brand
awareness ya. Jadi atau brand development. Jadi kalau memperbaiki citra itu lebih sulit daripada sekedar membangun merek, begitu ya. Nah, ini beberapa komponen-komponen Alfi di dalam roadmap untuk brand strategi yang harus kita lakukan, gitu Alfi. Oke, baik Pak. Cukup jelas penjelasannya. Oke, selanjutnya saya juga mau nanya nih Pak. Sebenarnya bagaimana aja sih Pak tahapan untuk menyusun roadmap branding ini seperti itu? Jadi tahapannya memang yang pasti kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan dari user ya. Bahkan kita juga harus mengidentifikasi dia posisi ada di mana. Posisi ada di mana. Misalnya saya menggunakan beberapa pendekatan ini. Ya. Nah, kita misalnya komponen yang pertama tetap kita harus berpikir strategi. Strategi itu adalah strategic view atau map, ya, sebuah map yang jangka panjang, ya, goal jangka panjang kita. Kemudian ada proses-prosesnya, ada pathway, ya, seperti saya jelaskan di beberapa kesempatan. Pasti kita bicara milestone kalau bicara strategi. Nah, di saat yang sama, ya tidak mungkin kan kita hanya memberikan strategi. Kemudian manajer bingung terus saya ngapain. Nah, akhirnya kita dalam komponennya itu juga harus ada taktik. Nah, kalau taktik ini lebih spesifik. Jadi rencana apa? Rencana aksinya ngapain? Ya. Kemudian indikator-indikator kinerja yang harus dilakukan per divisi per orang ngapain? Nah, ini adalah komponen-komponennya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara contoh ya, ini saya kasih contoh. Jadi brand strategi ini kan sebetulnya kita membuat mensejajarkan ya antara corporate planning dengan level divisi di divisi yang berkaitan dengan brand, bisa marketing ya salah satunya. Nah, di sana memang ada beberapa item yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah goal. Nah, goalnya apa? Terus apa aja aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian strateginya apa saja. Dan terakhir adalah taktiknya. Ya, tadi ada perbedaan ya antara strategi dan taktik. Nah, kalau strategi ini menjawab dari isu. Ya, misalnya membangun community brand lovers. Nah, ini kita strategi membangun komunitasnya, brand community-nya untuk menjawab isu nomor 1. Ya. Dan berikutnya. Nah, keempat isu ini menjawab dari tantangan yang diberikan kepada goal. Nah, goalnya apa? Seperti itu. Nah, di dalam skema ini tentunya tetap kita harus inline, ya, kita harus cek bottom up maupun top down dengan visi, ya, karena brand strategi ini adalah turunan dari visi perusahaan. Nah, di sini tentunya ada banyak aspek yang kita pertimbangkan ya. Sebelum kita bicara goal, bagaimana promise kita, ya, bagaimana brand story kita, bagaimana inovasi yang kita janjikan, kemudian bagaimana metode pembelian atau pembayaran. Ya, jangan sampai kita konsumen sudah pengen beli tapi proses pembayarannya sulit. Nah, ini akan mempengaruhi experience mereka ya, yang terakhir experience. Kurang lebih begitu, Alfi, berkaitan dengan gambaran umum ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan atau user yang ingin membuat brand strategi, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan itu tidak bisa kita lakukan secara serampangan. Nah, harus disusun sesuai dengan urutan-urutan yang benar. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya saya juga mau nanya nih Pak, sebenarnya apa aja sih Pak dampak positif dari roadmap branding ini bagi stakeholder? Dampak positifnya bisa kita petakan sesuai dengan urutan-urutan, ya. Urutan-urutan. Misalnya, ini saya juga share screen ya. Misalnya kita berbicara pada level positioning dulu, ya. Kita bicara pada level positioning. Manfaatnya tentunya kita akan lebih mudah memetakan sebetulnya atribut saya ini apa saja, atribut merek-mereknya, ya. Kemudian manfaat merek saya kepada konsumen apa saja.
Nah, kemudian kepercayaan apa sih yang dimiliki konsumen kepada merek kita dan nilai-nilai yang akan kita berikan. Nah, pada level brand positioning ini sebetulnya manfaat yang dimiliki oleh stakeholder adalah mereka bisa memetakan sebetulnya posisi saya ada di mana. Ya, ada saya salah satu sejarah ya, kita melihat dulu ada salah satu saya sebut merek ya, misalnya Lexus. Ya. Lexus ini di Indonesia berhasil ya ketika masuk di pasar luxury brand. Nah, padahal dulu Toyota itu mati-matian, Novi. Toyota itu dikenal kendaraan untuk level menengah, ya, nyaman, murah untuk level menengah. Kemudian waktu itu Toyota membuat mobil Camry. Nah, untuk apa? Dia pengen masuk ke dalam luxury car, masuk di pasarnya BMW sama Mercedes. Nah, tapi sulit, ternyata Camry tetap tidak bisa. Ya, kalau mungkin Alfi lihat, Camry itu tetap ada logo Toyota. Ya, jadi sulit sekali. Ini berkaitan dengan positioning. Kemudian yang dilakukan Toyota adalah dia membuat yang kita sebut sekarang adalah Lexus. Logonya pun berbeda, logonya L gitu ya. Nah, itu baru berhasil. Nah, ini adalah positioning. Nah, lalu dari positioning ini kita lanjutkan ya sampai kepada showroom. Saya pernah melihat ada negara itu gagal menjadikan Lexus sebagai luxury car. Kenapa? Ya, karena Toyota di negara tersebut dia memposisikan mobil Lexus ini dan Toyota pada umumnya satu showroom. Nah, akhirnya orang melihat, wah, Lexus ini sama aja berarti sama Toyota gitu ya. Makanya kalau di Indonesia kan showroomnya beda antara Lexus sama Toyota. Nah, harapannya memang ini ya manfaatnya. Pengambilan keputusan jangan sampai salah. Ya. Manfaat berikutnya, kalau kita bicara brand name sama brand name selection, maka kita bisa menseleksi nama-nama yang harus kita berikan gitu ya. Ya, even itu ada yang lucu juga. Misalnya kita bicara mobil lagi, ya. Ada merek mobil Avanza. Nah, Avanza untuk flagshipnya mereka punya luxury atau Veloz. Itu tetap tidak bisa untuk masuk di dalam mobil-mobil luxury pada umumnya. Ya. Misalnya kayak Porsche itu ada Macan, terus beberapa nama lain. Nah, seleksi nama itu penting. Ya. Jadi ini menjadikan kita sebagai perusahaan itu akan lebih mudah dalam menjadikan nama kita dikenal. Ya, jangan sampai nama merek kita itu sulit untuk diucapkan. Nah, itu juga mempengaruhi. Ya. Hampir semua perusahaan-perusahaan besar memiliki nama yang mudah dihafal, yang mudah diingat. Nah, itu manfaat bagi stakeholder supaya dalam menseleksi nama atau memproteksi nama itu bisa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kemudian ada level berikutnya adalah brand sponsorship. Nah, ini ada co-branding ya. Mungkin dulu pernah Aufi melihat ada Sony and Ericsson. Nah, itu sebetulnya adalah dua brand yang bekerja sama. Ya, bekerja sama. Atau mungkin license. License itu misalnya beberapa Big Four ya, kayak EY, KPMG atau McKinsey dan lain sebagainya. Itu kita kalau KAP di Indonesia, kantor akuntan publik, itu bisa juga membeli lisensi dari perusahaan-perusahaan Big Four itu. Nah, jadi merek itu bisa menghasilkan pendapatan. Padahal hanya pinjam nama. Ya, pinjam nama itu sangat penting. Nah, yang terakhir adalah brand development. Nah, di brand development ini kita ada 4 pilihan. Apakah kita mau ekstensi ya, dari aspek lini bisnisnya, ataukah merek itu kita kembangkan juga ya, kayak Virgin tadi, ada ekstensi di kosmetik, di airplane dan lain sebagainya, atau multi brand ya, yang terakhir adalah membuat merek baru. Nah, ini tahapan-tahapan yang kalau misalnya perusahaan itu memiliki roadmap brand strategi, mereka akan lebih tertata dalam membuat roadmap-nya ya, membuat tahapan pathway-nya. Merek ini sebetulnya mau dibawa kemana? Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya, saya juga kepo juga nih Pak, sebenarnya alat analisis yang seperti apa yang bisa digunakan dalam menyusun roadmap branding ini? Alat analisisnya adalah yang pertama tetap kita seperti yang saya sampaikan di materi tadi, kita evaluasi dulu visi misi, kita cocokkan dengan corporate plan pada level organisasi. Ya, itu pasti. Nah, berikutnya kita turunkan. Kalau misalnya kita ingin membangun berkaitan dengan brand image, ya, maka alatnya pun berbeda dengan kita membangun brand awareness. Nah, jadi tergantung. Alat yang kita gunakan tergantung dari kebutuhan kita mau membentuk brandnya ini pada level apa. Ya, contoh saja, seperti tadi saya sampaikan, misalnya kita ingin membuat ini, ya, atau seperti ini, sudah pada level taktik ya. Nah, taktik ini sebetulnya framework yang kita pakai, metodenya adalah OKR. Ya, OKR itu seperti ini. Jadi objektif key result. Ya, objektifnya apa? Misalnya build community brand lovers. Indikatornya apa? Ini belum ada di sini, harusnya ditambahkan ya. Kalau OKR itu ada objektif, ada key resultnya apa? Ada target tiap tahun, ada pengukurannya, begitu. Ya, jadi atau mungkin kita juga ingin membangun strategic spare kita untuk konsumen kita. Ini juga bisa dilakukan menggunakan human experience kepada advertising new medium ini. Ya, jadi memang tergantung dari tujuannya. Kurang lebih begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan nih Pak mengenai alat analisis yang bisa digunakan seperti apa. Nah, kemudian saya juga penasaran nih Pak, sebenarnya metode kerangka berpikir yang bagaimana yang bisa digunakan untuk menyusun roadmap di branding ini? Kalau kerangka berpikir, saya karena di bidang corporate planning, saya selalu merekomendasikan klien saya untuk menggunakan pendekatan strategic management. Ya. Jadi memang ada cascading, ada turunan antara target organisasi, kemudian kita turunkan kepada nilai-nilai, ya, kemudian kita turunkan pada target, ya, kemudian rencana aksi, sampai pembagian kepada arrangement. Misalnya SDM-nya butuh berapa, butuh budget berapa, seperti itu, Alfi. Jadi tetap kita bisa menggunakan metode cascading. Nah, begitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya ini mungkin merupakan salah satu pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan biasanya tuh rentan berapa lama sih Pak waktu pengerjaan roadmap branding sendiri? Branding ini sebetulnya juga tergantung dari jelas tidaknya kebutuhan klien. Ya. Kalau misalnya klien sudah jelas, oke Pak, saya ingin membangun merek pathway untuk 5 tahun ke depan, tujuan akhirnya saya memiliki merek yang dikenal dan memiliki image yang bagus. Nah, clear. Nah, kalau seperti itu biasanya kita 1 bulan 2 bulan bisa selesai. Kita survei dulu ke pasar, kita evaluasi hasilnya, kita lakukan cross check, dan kita lakukan formulasi strateginya seperti apa. Jadi ini bisa kita lakukan lebih cepat jika ya perusahaan ini sudah memiliki arah yang jelas. Mereknya mau diapain? Atau misalnya Pak, saya ingin dalam 10 tahun ke depan merek saya memiliki goodwill, jadi orang bisa beli merek saya gitu ya, dalam bentuk franchise atau dalam bentuk license dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Kurang lebih begitu, Alfi. Oke, baik Pak, karena itu tadi merupakan salah satu pertanyaan penutup, mungkin udah cukup ya Pak. Malam ini kita membahas tentang branding, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Alfi, selamat malam. Selamat malam.